Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarloskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat sore sahabat radioku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga aktivitas kita dari pagi sampai sore hari ini dan sampai malam nanti diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan sore hari ini kita dapat bersua kembali ya dalam program Pesantren Hatiku, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Ya, sebelumnya Irfan sapa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi atau Anda yang mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com atau www.radiokuonline.com, atau untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan langsung melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Selamat mengikuti program Pesantren Hatiku ini sahabatku, yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya hingga kelar 17:30. Dan di sore hari ini, di Rabu sore ya, seperti biasa kita akan kembali belajar bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu, yang alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama Irfan di studio. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Insyaallah alhamdulillah sehat walafiat, Kang Irfan, berkat doa antum dan para pendengar semuanya, masyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Baik, Ustaz, di kesempatan Pesantren Hatiku sore ini ada tema atau materi apa, Ustaz, yang akan disampaikan? Insya Allah kita masih melanjutkan tentang 5 pondasi atau 5 dasar 5 dasar ilmu tasawuf ya, insya Allah. Iya, baik. Tafadhol Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan guru kita semua, Buya Yahya serta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memberikan beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga beliau diberikan keberkahan dan kemudahan di dalam urusan-urusan beliau, terutama dalam urusan dakwah beliau. Amin. Membimbing kita semua, membimbing umat Islam untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para pendengar radioku, para orang tua kami dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita bersama-sama akan kembali murojaah mutalaah kitab para ulama, yang mana pada sore ini kita membaca kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf bil Insab li Ahli Tasawuf karya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah atau Ani. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab ini, terlebih dahulu kita bacakan Al-Fatihah untuk para guru-guru kita semua yang telah mendahului kita, dan juga untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang tua kita semua, wabil khusus orang tua kita semua yang telah meninggal dunia. Ala hadhihi wa kullinatun salihah wa ala manawi salabana salihun wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara kita menjadi lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf bil Insab li Ahli Tasawuf, yaitu karya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Qala al-mu'allifu mata'anallahu bituli hayatihi syarifah wa hafidhahullah wa ra'ah. Amin ya rabbal alamin. Fi kitabih Al-I'tizaz wa Tasyarruf bil Insab li Ahli Tasawuf ila anqal
Na'am kama la yahsunu bil abdi ayyadhara amama an-nasi bi thiyabin mulattakhatin bil akdhari wal awsakh kadzalika la yaliku bihi ayataharraka wal qalbuhu muswaddun bidzulumati maridun bil ilali wal afat wa nafsuhu mashubatun bil kadurati wa muta'alliqatun bisyahawati. Setelah beliau kemarin menjelaskan tentang definisi tasawuf, kemudian beliau menjelaskan tentang 5 pondasi dasar ilmu tasawuf. Yang pertama adalah yang sedang kita bahas, yaitu bagaimana seorang yang mengaku sebagai tasawuf dan sedang mempelajari tasawuf atau berusaha untuk mengamalkan ilmu tasawuf, maka yang menjadi pondasi utama adalah safa'un nafsi wa muhasabatuha, yaitu jernihnya hati dan pikiran serta senantiasa introspeksi diri. Nah, dalam pembahasan ini kemarin sudah kita bahas ya, memang ini adalah menjadi poin utama di dalam ilmu tasawuf, yaitu hati yang bersih, jiwa yang bersih lah, atau qalbun salim ya, hati yang bersih, yang selamat, yang mana tidak ada kotoran-kotoran atau penyakit. Nah, kita sampai pembahasan itu belum selesai, yaitu sampai pada halaman 64. Na'am kama la yasunu bil abdi ayyadhar aman nasi ila akhirih. Dalam kesempatan ini beliau mengatakan bahwa sebagaimana kita tidak layak untuk tampil di hadapan manusia dalam keadaan pakaiannya penuh dengan kotoran dan najis, maka begitu pula kita tidak layak ketika kita beribadah atau ketika kita di dunia ini sedang beramal, tetapi hati kita penuh dengan kotoran, penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyakit hati. Itu tidak layak. Artinya apa? Kita ini kan bergerak di dunia ini, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita diawasi, ya seyogyanya hati kita bersih. Kenapa? Karena yang menjadi sorotan adalah tentunya adalah hati. Kalau hatinya iri, dengki, ujub, riya, walaupun kegiatan kita itu kegiatan yang baik, kegiatan yang mungkin secara zahir itu adalah ibadah, maka Allah tidak akan menerimanya karena hatinya itu kotor, masya Allah. Atau apalagi niatnya riya. Yaqul sahibul hadi al-alaiyah wa qad tadhaharat nususus syar'i wal ijma'i ala tahrimil hasadi wa ihtiqaril muslimina wa iradatil makruhi bihim wal kibri wal ujubi wal riya'i wan nifaqi wa jumlatil khaba'ithi min a'malil qulubi balis sam'u wal basaru wal fu'adu kullu dhalika kana anu mas'ula mimma yadkhulu tahtal ikhtiyar. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Hadi Al-Alaiyah yang berkata bahwa banyak sekali nas-nas syariah, bahkan ijma dari para ulama tentang keharaman hasud dan juga menghina orang lain. Nah, biasanya kita secara lahir, secara zahir nampaknya kita menghormati orang lain, tapi di dalam batin itu menghina orang lain, menganggap lebih rendah, menganggap ini masya Allah, mungkin menganggap dirinya lebih baik, lebih ini. Itu adalah haram. Sudah jelaslah para ulama itu membahas tentang itu, bahkan banyak sekali nas-nas syariatnya itu. Kemudian termasuk juga mengharapkan hal yang tidak baik, termasuk juga sombong, ujub, riya, kemudian munafik, dan pekerjaan buruk yang lainnya. Bahkan pandangan, pendengaran, hati, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terkait sesuatu yang masih di bawah kendali. Maksudnya di bawah kendali itu adalah dalam kesadaran kita. Kalau di luar kesadaran kita, ya tentunya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di bawah kesadaran itu tidak dengan sadar kita mengerjakannya. Ya seperti misalkan orang tidur, kemudian dia keluar kata-kata yang tidak baik misalkan.
maka ya tentunya tidak dihisab ya karena tidak dalam keadaan sadar. Kemudian waqala sahibu Jawharat Tauhid Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani wa'mur bi urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khoslatan tamimah kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mira'i wal jadali fa'tamidi. Ini dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharat Tauhid mengatakan perintahkanlah kebaikan dan jauhilah adu domba, ghibah dan semua perkara yang buruk atau perangai yang buruk. Kemudian contohnya apa? Di sini dikasih contoh ujub, kemudian sombong, kibir, kemudian juga termasuk penyakit hasud, termasuk juga riya ya. Kemudian juga termasuk perdebatan. Nah, yaqul syarihuha inda qawlihi wa khoslatan damima ay wajtanib kulla khoslatin damimatin syar'an. Wa inna ma khassal musannifu ma dzakarahu ba'du ihtimaman bi uyubin nafsi li anna baqa'aha ma islahi zahiri kalubsi thiyabin hasanatin ala jismin mulattakhin bil qadhurat. Wa qawlihi kal ujbi huwa ru'yatul ibadati wastidamuha kama yu'jabul alimu bi ilmihi wal abidu bi ibadatihi fa hadha kullu haram wa mithlul ujbi ar-riya wa dzulm wal baghi wal kibri wa da'ul hasadi wal jadali wal mira. Kemudian para pensyarah menjelaskan apa yang dimaksud dengan khoslatan damimatan, yaitu semua perangai yang buruk secara syariat. Kemudian disebutkan setelahnya contoh-contohnya itu memang lebih diutamakan melihat aibnya diri sendiri. Ujub itu kan aib diri sendiri, sombong aib diri sendiri. Kemudian hasud itu aib diri sendiri, sehingga melihatnya pada diri sendiri semua. Ujub itu apa? Ujub itu adalah melihat dirinya telah bisa melakukan ibadah, atau telah berhasil melakukan ibadah, atau telah menganggap dia sudah bisa melakukan ibadah. Yang intinya bahwa dia merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain dalam hal amalan-amalan baik, seolah-olah dia sudah mengungguli orang lain. Itu namanya ujub. Kemudian yang semisal dengan ujub atau sama dengan ujub juga adalah riya, kemudian zalim, kemudian berbuat jahat ya, termasuk sombong dan seterusnya. Wal kibru min abradil qulubi wa huwa wahdahu yakfi lidukhulin nari bidalil qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, rawahu Muslimun. Sedangkan satu sifat saja yaitu sombong bisa menjadikan orang masuk neraka. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang hatinya ada kesombongan, ada kibir, walaupun sekecil biji sawi atau zarrah itu ya, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi orang yang hatinya ada kesombongan, ngerasa lebih baik, ngerasa masya Allah saya amalnya udah banyak, masya Allah sudah tahajudnya misalkan 10 rakaat, apalagi yang bisa 100 rakaat misalkan, maka merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan merendahkan orang lain. Apalagi dia menantang kebenaran. Menantang kebenaran itu bentuknya banyak. Tidak harus menentang kebenaran itu orang yang berkuasa kemudian memberikan hukum kepada yang salah, memenangkan yang salah, mengalahkan yang benar. Tidak hanya itu, termasuk juga dalam keseharian kita. Kalau kita diingatkan orang lain tentang kebenaran, kita tidak menerima, itu namanya sombong. Karena misalkan nih, kita belum sholat diingatkan, kemudian kita marah, iya saya sudah tahu. Nah, itu dia berarti sombong, karena kebenaran diingatkan dia bukannya terima kasih tapi malah menantang, melawan atau merasa dia lebih benar. Itu adalah kibir, menantang kebenaran. Termasuk juga ketika dia keliru di dalam melakukan sesuatu misalkan, kemudian diingatkan, dia jawabnya kamu juga belum benar, kamu juga sama misalkan, atau kamu juga banyak salahnya. Nah ini berarti dia sombong karena dia ngerasa bahwa dia itu melakukan itu
bukan hanya dia sendirian, kamu juga begitu. Nah, harusnya kalau diingatkan kebenaran, kalau belum bisa meninggalkan apa yang salah itu, ya tinggal insaf saja, ya terima kasih, tapi saya belum bisa meninggalkan misalkan. Tapi ini ketika diingatkan, kamu juga begitu, kamu lebih parah misalkan, kan kadang semacam itu yang disebut dengan sombong. Jadi kesombongan itu adalah batarul haq, dia menentang kebenaran. Walaupun kebenaran itu kecil ya, kebenaran yang ringan, yang sehari-hari. Itu ketika diingatkan dia tidak mau, bahkan nggak mau kalah. Yaqul Ibnu Zakwan fi ahamiyat tasawuf wa faidatihi, ini ada nazam lagi terkait dengan pentingnya tasawuf dan buah dari tasawuf apa saja, insyaallah nanti setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya di sesi pertama kali ini. Dan sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu, kemudian akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Muhammad Syekh. Tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Terima kasih sahabatku untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Pesantren Hatiku ya, di kesempatan sore hari ini. Dan di sesi kali ini kita langsung saja sahabatku untuk menyimak kembali pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Muhammad Syekh. Tafadhol Ustaz untuk melanjutkan materinya. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Kita semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Itisaf Tasawuf fil Intisab li Ahli Tasawuf. Tadi sampai pada ungkapan Ibnu Zakwan tentang pentingnya tasawuf ya. Beliau berkata, ilmun bihi tasfiyatul bawatini min kuduratin nafsi fil mawatini, yaitu ilmu yang mana tujuannya untuk membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran yang menempel padanya. Qala al-alamah al-Manjuri fi syarhi hadal bait, disyarahi oleh al-alamah al-Manjuri. Beliau berkata, at-tasawuf ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu tasfiyatil bawatin min kuduratin nafsi ay uyubiha wa sifatihal madmumah kal ghilli wal hikdi wal hasadi wal ghishi wa hubbi sana'i wal kibri wal riya'i wal ghadabi wat tama'i wal bukhli wa ta'dhimil aghniyai wal istihanati bil fuqara'i li anna ilma tasawwiyat tali'u 'alal aibi wal ilaji wa kaifiyatihi. Fa bi ilmi tasawuf yatawassalu ila qat'i aqobatin nafsi wa tanazzuh an akhlaqihal madmumah wa sifatihal khabithah hatta yatawassalu ila takhliyatil qalbi an ghairillah ta'ala wa tahliyatihi bi dzikrillah ta'ala. Jadi keterangannya adalah bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu membersihkan hati dari segala penyakit, dari segala aib-aib yang ada di dalamnya, dari sifat-sifat yang tercela. Ini ya disebutkan contohnya banyak sekali lah. Contohnya adalah kebencian, hasud, dengki, kemudian culas, mencintai sanjungan, kemudian sombong, kemudian riya, kemudian kemarahan, tentunya marah yang tidak dibenarkan ya. Kemudian tamak, bakhil, kemudian mengagungkan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena kedekatannya kepada Allah. Kemudian menghina orang fakir. Itu semua contohnya. Kemudian ilmu tasawuf itu adalah untuk mengetahui aib yang ada di dalam hati dan juga cara menyelesaikannya atau cara menanganinya. Ini. Kemudian dengan ilmu tasawuf itu diharapkan dapat menempuh beberapa hal yang ada pada hati, kemudian membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela dan juga mengisinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga nanti hatinya yang ada adalah akhlak mulia
yang ada adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisada asufi al-hadul awfaru minal wirasatin nabawiyyati fi tahliyatin nafsi bisifatil kamilati kat taubati wat taqwa wal istiqomah wasidq wal ikhlas wal wara wat tawakkul wal ridha wal adab wat taslim wal mahabbah wal dzikir wal muraqabah. Para ulama tasawuf, para ulama-ulama tasawuf itu mereka memiliki banyak contoh akhlak-akhlak baik yang digunakan untuk menghiasi hati mereka. Di antaranya adalah taubat, takwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah, yaitu dengan cara menghindari larangannya dan mengerjakan perintahnya. Kemudian istiqomah, jujur, kemudian ikhlas, wara berhati-hati ya. Kemudian tawakal, ridho dengan apa yang Allah tentukan. Kemudian adab, adab ini penuh dengan sopan santun ya, akhlak. Kemudian taslim, pasrah kepada Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah. Zikir, muraqabah itu senantiasa mengawasi diri sendiri. Apakah saya ini dalam jalan yang lurus apa enggak gitu. Jadi selalu mengawasi diri sendiri. Waqad qila fi haqqihim qad rafadul atham wal uyub wa tahharul abdan wal qulub. Wa balahu haqiqatal iman wa antahaju manahijal ihsan. Para ahli tasawuf ini disebutkan seperti ini. Ada ungkapan tentang ahli tasawuf, mereka telah menolak segala jenis dosa dan juga aib, dan mereka telah mensucikan badan dan hati, artinya lahir dan batin ya. Dan mereka telah mencapai iman yang sesungguhnya, yang hakiki. Dan juga mereka telah menempuh jalan ihsan. Jalan ihsan itu kalau dalam hadis itu yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau memang kita tidak melihat Allah atau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah dan yakinilah Allah melihat kita. Ini jadi makom ihsan. Yang kedua, tadi yang pertama ya, pondasi yang pertama adalah membersihkan hati. Membersihkan hati. Pondasi yang kedua adalah ikhlasun niyah fi jami'il a'malillahi ta'ala al-wahidil qahhar, yaitu mengikhlaskan niat atau memurnikan niat dalam segala perilaku, dalam segala tindakan lillahi, hanya untuk Allah. Jadi niatnya itu murni hanya untuk Allah, maka disebut ikhlas. Nah, kalau masih ada campuran-campuran ya untuk Allah, ya untuk dilihat orang, ya semacam-macam, masih belum murni. Ya masih mendingnya ada karena Allahnya ya. Tetapi intinya ikhlas itu yang sesungguhnya adalah murni saja, hanya karena Allah. Wal muradu min dzalika anna al-mutasawwifa la yuridu bi a'malihi illa wajhallahi ta'ala muhaqqiqan qaulahu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Yang dimaksud dari pondasi yang kedua ini apa? Yaitu orang yang ingin bertasawuf, maka semua langkahnya, semua kegiatannya itu tidak mengharap apapun selain hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal itu dia berusaha untuk mewujudkan apa yang Allah firmankan, yaitu mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, memurnikan hanya untuk Allah agamanya. Hunafa, mereka orang-orang yang lurus, yang tidak melenceng sedikit pun. Kemudian mereka yuqimus shalah, mendirikan shalah, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fajami'ul a'mali allati yakumu biha la iltifata biha li ahadin saghura aw kabura illa lillahil wahidil qahhar alladzi yarju darrahu wa naf'ahu wa atahu wa man'ahu lida jahada ahlu tasawuf fi hadzal mabda' wa ghasu fi ma'na qaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat muttafaqun alaihi wa alimu ma'na qauluhu
ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Nah, di sini apa yang menjadi amal orang-orang yang sudah hatinya adalah hanya menuju kepada Allah, maka dia tidak sedikit pun menoleh, tidak nengok sedikit pun kepada apapun, tidak menengok sedikit pun kepada apapun kecuali hanya menengok atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang dia kerjakan, baik bekerja, kan kelihatannya amal dunia nih, dagang, kemudian pergi ke pabrik, kemudian bekerja sebagai apapun ya pekerjaan. Kelihatannya kerja untuk dunia, untuk dapat upah, tapi yang dia kerjakan adalah karena Allah, untuk nafkah keluarga misalkan, atau ke kantor atau kemanapun. Apalagi ibadahnya, sholatnya, kemudian puasanya, kemudian baca Qur'annya, maka semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia tidak mengharapkan apapun dari siapapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ahli tasawuf mereka berusaha untuk mewujudkan pondasi ini, dan mereka masuk di dalam sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu kembali kepada niat. Karena amal itu adalah amal zahir, maka amal itu tidak memiliki ruh kalau tidak ada niatnya. Jadi kalau niatnya karena Allah, ya akan dapat ridha Allah. Kalau niatnya karena yang lain, ya mungkin dia bisa mendapatkan yang lain ataupun tidak mendapatkan apapun. Seperti orang jihad loh ini, yang dia perang mempertaruhkan nyawanya. Itu antara dia dibunuh atau dia berhasil menyelamatkan diri, antara itu saja. Itu pun tetap dilihat niatnya. Padahal sudah sangat luar biasa itu ya jihad. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Termasuk juga mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan senantiasalah bersabar, jadikan jiwamu itu bersabar bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan sore atau waktu pagi dan petang. Mereka, apa yang mereka kerjakan itu yuriduna wajhahu, mereka hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan engkau menengokkan atau memalingkan matamu kepada orang-orang yang hanya mengharapkan perhiasan dunia, zinatal hayatid dunya. Jadi jangan engkau menoleh kepada mereka yang hanya mengharapkan zinatul dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan juga kamu mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan. Masya Allah, ini berarti hatinya harus selalu ingat apa yang kita kerjakan ini adalah karena Allah. Kalau orang yang hatinya lalai, jangan diikuti, sehingga mereka tidak bisa ingat kepada Allah. Wa aghfalna qalbahu an dzikrina, jadi zikir kepada Allah. Jadi tidak ingat kepada Allah, dia mengerjakan sholat pun lupa bahwa sholatnya itu adalah untuk Allah. Apalagi mengerjakan perkara dunia, ya pasti lupa. Kemudian selain itu juga wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan perkara yang dia kerjakan itu kadang berlebihan. Masya Allah. Fala amalahum illa lillah, amalnya hanya karena Allah. Balla yang duruna ilal amalin natiji minhum, bahkan amal yang sudah dikerjakan pun tidak dilihat, seolah-olah belum mengerjakan apapun, belum beribadah, belum bisa apapun, belum bisa mengerjakan apapun. Jadi yang mereka rasakan itu saya belum melakukan apa-apa, belum menunaikan apapun. Li'annahum ya'lamuna annal muharrika lahum huwallah, karena mereka tahu yang menggerakkan mereka adalah Allah. Jadi dia bisa sholat juga karena Allah. Saya ini nggak bisa sholat kalau tidak dapat pertolongan Allah. Saya nggak bisa melakukan baca Quran kecuali dalam pertolongan
Allah. Saya tidak bisa zikir kecuali atas pertolongan Allah. Fa kaifa yusyahiduna ghairahu aw yashhaduna al-ghaira fi amalihim. Dia karena sudah yakin yang menggerakkan adalah Allah, maka tidak mungkin mereka akan melihat pada amal itu selain Allah. Tidak mungkin. Jadi misalkan, wah alhamdulillah saya bisa sholat 20 rakaat. Loh, emang saya bisa sholat 20 rakaat kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bisa saja ketika Allah menghendaki tiba-tiba sibuk, enggak sempat sholat 20 rakaat kemarin misalkan tarawih ya. Sudah niat, sudah Masya Allah, pokoknya saya ingin tarawih setiap malam. Tiba-tiba ada saja kegiatannya. Oh, ada ini, ada itu. Pokoknya yang menjadikan dia tidak bisa sholat 20 rakaat. Sehingga waktunya sudah hampir habis, akhirnya dia sholat hanya misalkan 4 rakaat, atau mungkin sempatnya adalah 10 rakaat. Nah ini berarti dia bisa sholat itu adalah karena Allah. Jangan sampai sombong, jangan sampai melihat pada diri sendiri. Kemudian Lida istawa indahumu al-madahu wa dhamu hatta qalat Rabi al-Adawiyah rahimahullah fa ya laital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu li'annahum la yashhaduna illa hu wa la yuriduna illa wajhahu. Jadi mereka itu akan sama saja ya, akan menganggap biasa orang yang memuji dan orang yang mencaci. Yang memuji atau mencaci itu sama bagi mereka. Kalau kita masih beda ya, dipuji, seneng gitu ya. Kalau dicaci, aduh, apa hatinya gitu, marah. Seperti itu ya, karena kita belum sampai pada derajat ahli tasawuf yang sesungguhnya ya. Ahli tasawuf yang sesungguhnya itu. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, fa ya laital ladzi baini wa bainaka amirun. Andaikan ada yang orang yang menghalangi antara diriku dan dirimu, ini antara Rabi'atul Adawiyah dan Tuhannya ya, ada jarak lah gitu. Wa bainal alamina kharabu, walaupun antara saya dengan alam semua itu ada jarak. Ini menunjukkan jarak baik amirun atau kharabun. Amirun itu jarak yang di situnya ada banyak penghuninya ya. Kalau kharabun itu jarak antara dia dan yang ditempuhnya itu adalah tempat yang tidak ada penghuninya, yang sudah rusak. Kalau bahasa Jawanya suwung gitu ya. Sudah rusak pada ininya. Jadi, artinya tidak terpengaruh, tidak pengaruh. Baik itu pujian ataupun cacian, sudah enggak ada pengaruhnya. Yaqulu Syekh Ali bin Bandar rahimahullah taala, at-tasawwuf huwa isqatul khalqi zahiran wa batinan. Yang dimaksud tasawuf adalah bagaimana dia meniadakan semua makhluk lahir batin. Maksudnya apa? Ya, yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadahnya, dalam kerjanya, dalam kehidupan sehari-harinya, dalam tausiahnya, dalam dia bermuamal, dalam dia membantu orang lain, dalam dia dicaci, dia dipuji, itu sudah enggak ada urusannya, sehingga yang dia maksud hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat ya. Yang bisa mengamalkan ya yang orang sudah istiqomah. Kalau belum istiqomah ya masih beda-bedakan. Wah, ini orang yang baik sama saya nih, omongannya baik, Masya Allah. Kalau ini Masya Allah omongannya pedas, Masya Allah. Jadi dihindari terus seperti itu. Nah, dari situ akan nampak di mana derajat kita ya. Derajat kita masih jauh lah. Ya kalau latihan ya mungkin diusahakan lah latihan. Jadi kalau ada orang memuji ya biasa saja gitu. Ada orang membenci, mencaci ya biasa saja. Artinya tidak kita berlebihan ketika dipuji, tidak kita juga down atau tidak merasa rendah ketika dicaci. Insya Allah, Masya Allah, kita akan masuk pada fondasi yang ketiga, tapi setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Dan sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu, kemudian kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita memasuki fondasi yang ketiga. Nah, untuk itu kita jeda terlebih dahulu sahabat guys, dan akan kembali setelah yang berikut ini.
Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Terima kasih sahabatku untuk Anda yang masih bersama kami, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi di 92,9 FM Cirebon, atau untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui 104,7 FM Batam, 1089 AM Bogor, dan 106,3 KCG Martapura. Terima kasih atas kebersamaannya sahabatku. Dan kita lanjutkan sahabatku ya pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Zeho. Baik, betul Ustadz untuk melanjutkan materinya. Terima kasih Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan pada pondasi yang ketiga untuk tasawuf ya, ahli tasawuf, yaitu qiyamun nafsi bil fikri wal iftiqar wal dhulli wal inkisar. Yaitu seorang ahli tasawuf itu senantiasa merenung, menggerakkan pikirannya dan juga merasa butuh kepada Allah dan merasa hina ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya intinya orang tasawuf itu selalu merenunglah tentang diri sendiri. Nah, dan juga merasa butuh kepada Allah. Sehingga orang ahli tasawuf itu ketika dia merasa cukup, maka yang dilakukan adalah syukur. Kalau dia merasa kurang, maka yang dilakukan adalah sabar. Sehingga dia tidak benar-benar tertuju pada apa yang sedang menimpanya. Yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat banyak, ya berarti dia kembali kepada Allah. Oh, syukur pada Allah. Kalau dia mendapat sedikit atau tidak mendapatkan, maka dia bersabar. Oh, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'na dzalik at-tamassuku bizuhdi fid dunya. Maksudnya adalah zuhud terhadap dunia. Fala yaraha ghayatahu, tidak dijadikan sebagai tujuan utamanya. Wala yajiduha matlubahu wa bughyatahu, dan tidak dijadikan sebagai sebagai tujuan lah, sama aja. Wal yufham dzalik, sayukinya itu harus difahami. Fa inna laysal muradu minhu tarkud dunya kama yadunnul ba'du mimman ladaihim kaidun wa khusumatun ala sufiyah. bal ma'nahu az-zuhdu fiha bi annaha in kanat ma'hum la yu'awiluna 'alaiha bal takunu fi aydihim la qulubihim fala yabkhaluna biha khaufan min al-faqr wa la yatma'una fiha hubban bid-dunya aw muta'iha az-za'ilah. Nah, yang dimaksud itu bukan dunia itu ditinggalkan, sama sekali tidak kerja, sama sekali tidak cari penghasilan, sama sekali tidak memegang uang misalkan, sama sekali tidak punya apa-apa, hidupnya di mana misalkan, di kolong apa gitu misalkan. Bukan semacam itu sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang memusuhi tasawuf, bukan semacam itu kata beliau. Tetapi yang dimaksud itu adalah zuhud. Zuhud itu harta ada di tangannya tetapi tidak di hatinya. Jadi kalau di tangannya hilang pun ya hatinya nggak terpengaruh. Karena apa? Karena hartanya hanya ada di tangannya, bukan ada di hatinya. Sehingga mereka tidak pernah merasa takut fakir. Karena apa? Karena ya dunia ini bisa ada, bisa hilang, bisa ada, bisa pergi. Jadi santai saja, semacam itu. Walaupun mungkin pas-pasan ya. Ya insya Allah yakinlah bahwa pasti ada, untuk kebutuhan pasti ada. Bagaimanapun caranya, seperti apapun Allah memberi rezeki kepadanya, langsung dari yang dia dapatkan atau mungkin melalui tangan orang lain. Yang jelas tidak ada tamak di hatinya untuk mengumpulkan dunia, dan juga tidak ada rasa takut fakir. Sehingga hal ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW, yang mana dunia itu pernah ditawarkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul menolak, tidak mau. Maka Rasul pun lebih mengutamakan rasa lapar, sehingga Rasul pernah ditawari untuk mendapatkan segunung emas. Jadi
kalau Rasul memang berkehendak, maka gunung ini akan menjadi emas dan jadi milik Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak berkehendak itu. Bahkan Rasul mengatakan, la ya Rob, tidak. Walakin aju'u yauman wa asba'u yauman fa idza syabi'tu hamidtuka wa syakartuka wa idza ju'tu tadarratu ilaika wa da'autuka. Jadi kata Rasul, tidak, ya Allah, tidak semacam itu. Tetapi sehari saya kadang merasa kenyang, sehari kadang saya merasa lapar gitu. Saya merasa lapar sehari kenyang. Ketika saya kenyang, saya bersyukur. Saya bersyukur kepadamu dan saya memujimu. Kemudian ketika saya merasa lapar, maka saya akan berdoa kepadamu, akan mendekatkan diri kepadamu, karena orang lapar itu biasanya kondisinya itu kondisi butuh gitu kan, kondisi butuh. Aduh, lapar ini nggak ada yang dimakan misalkan. Maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawah Tirmidzi wal Baihaqi wa bina awdah fahum la yahzanuna ala dhihabiha wa la yafrahuna biha tahqiqan liqouli ta'ala likay la ta'sawu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar engkau tidak merasa bersedih dan menyesal atas apa yang tidak engkau dapatkan, dan tidak berlebihan di dalam kegembiraan dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Jadi dapat banyak, dapat sedikit, tidak dapat, itu sudah biasa saja. Artinya tidak berlebihan. Ma'aftiqarihim wa dhillihim wa angkasirim maulahum fi jami'i hali hayatihim ad-dunya faquluhum muta'alliqatun bihi wa la tattasi'u li ghairihi. Orang ahli tasawuf juga, selain mereka memang zuhud terhadap dunia, memang mereka senantiasa merasa butuh kepada Allah. Jadi kondisi mereka itu dalam situasi apapun, baik mereka punya dunia banyak atau tidak punya dunia banyak, tetap saja mereka itu ya sehari-hari memang selalu butuh kepada Allah, dan apapun yang ada di tangannya itu tidak berpengaruh. Memang terkadang nampak sekali orang itu misalkan kehidupannya mewah, enak, masya Allah, luar biasa, tapi dia ahli surga. Jadi mudah sekali untuk menolong orang, membantu orang sangat mudah sekali. Kemudian membangun banyak sekali, misalkan sekolah-sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid-masjid apa, masya Allah. Dan masya Allah dunia itu dimudahkan sekali. Jadi dia itu nggak pernah berkurang, kayak nggak pernah habis itu, ada terus. Dan biasa saja itu. Memang ada orang yang semacam itu, ada orang-orang yang memang ahli surga tetapi kelihatannya dunianya banyak sekali yang ada di tangannya, tetapi hatinya tidak sama sekali tidak sama sekali hatinya terpaut kepada dunia. Nah, itulah yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga kita melihat para sahabat ada yang menginfakkan hartanya semuanya. Apakah setelah infak terus habis? Enggak, ternyata mereka hanya dengan berbisnis sedikit saja, sebentar saja udah langsung dapat dunia lagi. Dan memang begitulah Allah menjadikan sebagian hambanya, ada yang ketika berbisnis itu tiba-tiba lancar sekali dan hasilnya banyak, kemudian diinfakkan lagi, tetap gitu. Ada juga yang bisnis nggak jadi-jadi. Memang seperti itu sudah Allah jadikan, orang ini untuk selalu bersyukur, orang ini untuk selalu bersabar. Dan mereka baik yang punya dunia atau tidak punya dunia itu sama-sama, ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada orang yang dibenci oleh Allah. Ada orang yang dibenci oleh Allah karena dunia dan ada orang dibenci oleh Allah karena kefakirannya. Ada orang dicintai Allah karena dunianya dan ada orang dicintai Allah karena kefakirannya. Jadi keadaan fakir ataupun kaya itu tidak berpengaruh. Karena tergantung kepada pribadinya masing-masing. Kalau dia orang kaya kemudian bersyukur, kemudian dia menaati perintah-perintah Allah, maka dia dicintai oleh Allah. Kemudian orang fakir pun kalau dia sabar, dia
tidak melanggar aturan-aturan Allah, maka dia juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya bukan dunia, tetapi patokannya adalah hati orang tersebut, bagaimana dia apakah bisa bersyukur dan bersabar. Semacam itu kurang lebihnya, insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa informasi yang akan lewat, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Pesantren Hatiku. Dan baik Ustaz, di sesi kali ini kita sudah memasuki sesi terakhir pada program Pesantren Hatiku kali ini. Sudah saatnya untuk menyampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa keberkahan. Baik, tafadhol Ustaz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan pada pembacaan kita pada hari ini adalah bahwa ada 5 pondasi ilmu tasawuf ya, atau orang yang ingin menjadi sufi atau tasawuf. Yang pertama adalah harus senantiasa menjaga hati, agar hatinya senantiasa bersih dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua adalah harus ikhlas di dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia senantiasa zuhud terhadap dunia dan harapannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia itu sama di tangannya atau tidak di tangannya, sehingga tidak merasa memiliki, dan juga dia tidak akan menjadi orang yang yang bakhil, yang pelit ya, yang tidak mau berinfak. Masya Allah. Dan insya Allah masih ada 2 lagi pondasi tasawuf yang akan kita baca pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua kemampuan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua istiqomah, sehingga kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ala man nabi sallallahu salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.